Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan keamanan. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang halaman 29. Qala al-mu'allif rahimahullah wali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamah ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal wa abariquhu adadu nujumis sama' man syariba minhu syarbatan lam yazma' ba'daha abadan. Penulis buku mengatakan Nabi kita Muhammad SAW memiliki telaga pada hari kiamat yang airnya sangat putih melebihi putihnya susu dan sangat manis melebihi madu. Gelas-gelasnya sejumlah bintang-bintang di langit. Siapa yang minum darinya sekali minum maka tidak akan haus selama-lamanya setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembahasan kita masih tentang wajib mengimani semua yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, baik itu perkara-perkara yang lalu maupun yang akan datang, karena semua yang diberitakan oleh Rasulullah itu benar. Beliau tidak mungkin berdusta, dan semua yang diberitakan oleh beliau itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang wajib kita imani berikutnya adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita memiliki telaga. Ini pemberian dari Allah, karunia dari Allah untuk beliau. Dan telaga beliau itu telaga yang paling besar, paling agung, paling panjang dan paling lebar. Panjang dan lebarannya sama. Ya, disebutkan dalam hadis seperti itu. Para nabi yang lain juga memiliki telaga, tapi telaganya tidak sampai sebesar dan seindah telaganya beliau. Dan pengunjungnya sangat banyak, yang meminum darinya sangat banyak, karena memang umat beliau itu, umatnya Nabi Muhammad adalah penghuni surga terbanyak. Penghuni surga itu semuanya ada 120 barisan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan derajatnya hasan, penduduk surga itu ada 120 baris, dan 80 barisnya itu adalah dari umat beliau, sedangkan 40 baris sisanya itu dari umat yang lain. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Hendaklah kita memuji Allah atas nikmat tersebut, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang masuk surga tadi.
Kemudian telaga beliau digambarkan lagi tadi, airnya lebih putih daripada madu dan lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang di langit. Siapa minum sekali saja maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Kemudian telaga Nabi SAW ini sumbernya, airnya itu dari sumber mata air dari sungai Firdaus, dari sungai Al-Kautsar, mohon maaf. Jadi di surga itu ada banyak sungai. Di antara sungai di surga itu namanya sungai Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberimu Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu artinya kebaikan yang banyak. Di antara tafsiran Al-Kautsar adalah itu tadi, telaga Nabi sumbernya dari air sungai Al-Kautsar di surga. Apakah semua umat Nabi SAW bisa meminum air dari telaga beliau tersebut? Tidak seluruh umat beliau bisa minum. Yang tidak bisa minum dari telaga beliau adalah umat beliau yang kafir, yang musyrik, yang munafik, kemudian ahli bid'ah, orang-orang yang merubah syariat Allah dan Rasulnya, kemudian orang-orang yang suka berbuat bid'ah dalam agama, dan orang-orang yang suka melakukan dosa-dosa besar, itu dihalangi, tidak bisa. Maka kalau kita ingin bisa minum air di telaga Nabi, wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kufur, kemudian tidak berbuat bid'ah, dan tidak melakukan dosa-dosa besar. Berikutnya, was-sirat haqqun yajuzuhul abrar wa yazillu anhul fujjar. Sirat atau jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang menuju surga itu benar adanya, yang akan dilewati oleh semua orang. Orang-orang yang baik selamat bisa melewatinya, sedangkan orang yang pendosa akan terpeleset. Jadi kita wajib meyakini adanya sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Semuanya akan melewatinya. Allah Subhanahu wa taala firman, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma najil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan tidaklah tidaklah setiap dari kalian kecuali akan memasuki jahanam, akan melewati jahanam. Itu adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Rabbmu. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang yang zalim berjatuhan ke dalam neraka. Orang kafir langsung jatuh karena mereka tidak mampu, baru sebentar sudah langsung jatuh. Adapun orang yang beriman, keadaan mereka ketika melewati sirat ini digambarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada yang melewatinya seperti sekejap mata, ada yang seperti kilat, cepat sekali. Kemudian ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti kuda yang berlari dengan kencang, ada lagi yang seperti
ya naik unta, berjalan seperti unta. Ada lagi yang berjalan, ada juga yang merangkak, ada lagi yang merangkak tapi dikait-kait dengan kait-kait, disambar-sambar oleh pengait sehingga terluka, tapi dia bisa selamat dan sampai ke tujuan, ke surga. Ada lagi yang merangkak, disambar-sambar pengait, dihantam-hantam pengait, terluka-luka dan jatuh ke neraka gitu ya. Pengait-pengait dari besi yang besar, wallahu alam bentuknya seperti apa, besarnya seberapa. Sedangkan sirat itu digambarkan dalam hadis, adaqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-sayf, lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan dia itu licin, juga licin dan menggelincirkan. Jadi sudah licin, tajam, dan juga menggelincirkan, goyang ke kanan ke kiri. Bihi kalalib, ada kalibnya, ada pengait-pengaitnya. Setiap orang yang beriman melewati sirat itu ya bermacam-macam tadi, sesuai dengan kadar amalan mereka. Ketika mereka di dunia itu patuh taat kepada Allah dan bersegera melaksanakan perintah-perintah Allah, bersegera meninggalkan larangan-larangannya, maka dia pun cepat dan mudah. Sedangkan yang bermalas-malasan melaksanakan perintah Allah dan bermalas-malasan meninggalkan larangan Allah, maka dia di sirat pun juga lambat, kesulitan. Begitulah keadaannya. Namun tetap saja ada yang mengingkarinya, seperti orang Mu'tazilah mengingkari, masa sirat lebih halus dari rambut, kemudian lebih tajam dari pedang bisa dilewati, mustahil. Mereka mengingkari, apalagi hadisnya derajatnya ahad. Padahal derajat hadis yang ahad ada yang sahih, Pak ya. Di riwayat Bukhari, Muslim banyak sekali hadis-hadis ahad yang sahih. Itulah karena mereka lebih mengedepankan akal. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walaupun sirat itu seperti itu, Allah Maha Kuasa. Orang yang beriman dengan iman yang benar, berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW, dan bersegera dalam melakukan kebaikan, bersegera meninggalkan keburukan, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewatinya. Dan yang pertama kali menyeberangi sirat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, kemudian nabi-nabi yang lain. Kalau umat yang pertama kali menyeberanginya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW mengatakan, fa'akunu ana wa ummati awwalu man yujizaha wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul wa du'a'ur rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Yang pertama kali melewati sirat adalah aku, dan umatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada saat itu tidak ada yang berbicara kecuali para rasul, dan doanya para rasul saat itu adalah, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Berikutnya, wa yashfa'u nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam
fi man dakhala an-nar min ummatihi min ahli al-kaba'ir fayakhrujuna bi syafa'atihi ba'dama ihtaraku wa saru fahman wa humaman fayadkhuluna al-jannah bi syafa'atihi wa li sairil anbiya wal mu'minin wal malaikati syafa'at. Qala ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun wa la tanfa'ul kafir syafa'atu syafi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang masuk neraka dari umatnya yang melakukan dosa-dosa besar. Mereka keluar dengan syafaat beliau setelah terbakar dan menjadi berasap serta menghitam. Lalu mereka masuk surga dengan syafaat beliau. Seluruh para nabi, orang beriman dan para malaikat juga memiliki syafaat-syafaat. Allah Ta'ala berfirman, Dia mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai oleh Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan orang-orang kafir tidak akan berlaku untuk mereka syafaat siapapun yang memberi syafaat. Jadi wajib kita mengimani tentang syafaat Nabi SAW, kemudian syafaatnya para nabi yang lain, syafaatnya para malaikat, dan syafaatnya orang-orang saleh. Syafaat itu pengertiannya adalah menolong orang lain, gitu ya. Perantara untuk menolong orang lain. Nah, itu singkatnya begitu. Atau pengertian yang lain, perantara bagi orang lain untuk mendatangkan manfaat atau untuk menolak mudarat. Perantara bagi orang lain dengan mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Dan syafaat pada hari kiamat nanti itu ada dua macam. Ada syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus itu maksudnya untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan syafaat yang kedua adalah syafaat umum. Syafaat umum itu untuk Nabi Muhammad, untuk nabi-nabi yang lain, untuk para malaikat dan orang saleh. Adapun syafaat yang khusus, dan itu hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, Nabi kita saja. Di antaranya yang pertama adalah asy-syafa'atul uzma namanya. Syafaat paling besar, paling agung. Dan itu terjadi ketika di padang mahsyar sebelum hisab, sebelum penghisapan. Orang-orang kepanasan di padang mahsyar, kehausan, kesulitan, mengeluarkan keringat. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam, minta tolong agar memberikan syafaat. Maksudnya agar Nabi Adam berdoa kepada Allah, minta tolong agar kesusahan dan kesulitan yang mereka alami ini dihilangkan, dan agar Allah segera memberikan keputusan. Nabi Adam mohon maaf tidak bisa. Kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh, kemudian ke Nabi Ibrahim, kemudian ke Nabi Musa, kemudian ke Nabi Isa. Mereka semua tidak bisa, mohon maaf. Akhirnya mereka datang ke Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menyanggupi.
Lalu beliau sujud kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah memerintahkan beliau untuk mengangkat kepalanya. Sal tu'ta, mintalah, niscaya kamu diberi. Mintalah syafaat, niscaya kamu diberi. Itu syafaat terbesar. Kemudian kemudian syafaat yang kedua, dari syafaat yang khusus untuk Nabi kita, yaitu syafaat beliau untuk Abu Thalib, paman beliau yang sangat mencintai beliau, walaupun dia kafir tapi sangat mencintai Muhammad, menolong membela agama beliau, tapi sayangnya tidak beriman. Nah, ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Dikabulkan oleh Allah, diringankan siksanya, tidak dikeluarkan dari neraka, karena orang kafir tidak akan mungkin bisa keluar dari neraka, gitu ya. Tapi meskipun disiksa di neraka paling ringan, dia merasakan bahwasanya dia disiksa paling berat. Gitu. Jadi orang yang disiksa di neraka paling ringan, dia merasakan paling berat. Apalagi yang paling berat. Siksaan di neraka paling ringan itu memakai sandal dari api, ya. Kemudian otaknya mendidih. Kemudian syafaat beliau lagi yang khusus adalah syafaat untuk para pelaku dosa besar yang ditetapkan oleh Allah masuk neraka. Ini orang-orang beriman, pelaku dosa besar yang ditetapkan masuk neraka, maka beliau minta syafaat, beliau beri syafaat agar mereka tidak dimasukkan ke neraka, tapi agar dimasukkan ke surga, itu ya. Berikutnya lagi adalah syafaat untuk calon penghuni surga. Jadi setelah orang beriman melewati sirat selamat, mereka tidak langsung masuk surga. Nah, sebelumnya ada kisos dahulu yang pernah berbuat zalim, belum tuntas di kisos di sana. Setelah itu mereka masih menunggu di depan surga sampai Rasulullah datang dan meminta kepada malaikat agar pintu surga dibuka. Dan memang itu perintah Allah, tidak boleh dibuka kecuali setelah Nabi Muhammad meminta. Maka malaikat bertanya, siapa engkau? Saya Muhammad. Ya, kami diperintah untuk tidak membuka surga setelah engkau memintanya. Maka Nabi Muhammad masuk surga yang pertama kali. Kemudian orang-orang beriman berikutnya. Kemudian syafaat yang umum ini untuk Nabi Muhammad, untuk para malaikat, para nabi, dan orang soleh, yaitu syafaat untuk orang yang beriman yang sudah disiksa dalam neraka, Pak. Sudah dibakar dalam neraka, maka mereka meminta kepada Allah agar mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala firman, syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, dan orang beriman memberi syafaat. Maka yang berhak memberi syafaat ya hanya mereka-mereka ini. Jadi syafaat itu syaratnya ada dua. Yang memberi syafaat adalah
orang yang telah diizinkan oleh Allah, ya para nabi tadi, para malaikat. Kemudian yang diberi syafaat adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang diberi syafaat harus orang yang beriman. Kalau orang kafir tidak boleh diberi syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang beri syafaat kepada orang kafir. Nah, orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij mengingkari adanya syafaat, baik itu syafaat Nabi, syafaat para malaikat, syafaat orang beriman yang saleh. Mereka mengingkarinya. Alasannya apa? Alasannya orang-orang beriman yang melakukan dosa besar lalu dia mati belum taubat, kafir berarti, kekal dalam neraka. Dosa besar apa saja, berarti mereka tidak berhak mendapat, tidak ada syafaat-syafaatan. Jadi orang itu beriman atau kafir, begitu saja menurut mereka. Masuk surga atau masuk neraka selama-lamanya. Itu pemahaman sesat Mu'tazilah dan Khawarij. Dan pendapat mereka ini bertentangan dengan ijma' salafus saleh serta bertentangan dengan dalil-dalil yang ada, dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis yang sahih. Berikutnya, wal jannatu wan naru makhluqatan la tafniyani fal jannatu ma'wa awliyaih wan naru iqabu li a'daih wa ahlul jannati fiha mukhalladun. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mulisun. Surga dan neraka adalah dua makhluk yang tidak akan punah. Surga adalah tempat wali-wali Allah dan neraka adalah tempat siksa bagi musuh-musuhnya. Penduduk surga kekal di dalamnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Jadi wajib bagi kita mengimani adanya surga dan neraka. Surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang indah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat. Sedangkan neraka adalah tempat siksaan yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga, wa'iddat lil muttaqin. Dia telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang neraka, wa'iddat lil kafirin. Dia disediakan untuk orang-orang yang kafir. Kenapa Allah mengatakan tentang neraka wa'iddat lil kafirin? Telah disediakan untuk orang kafir karena hanya orang-orang kafirlah yang kekal dalam neraka. Karena orang-orang beriman yang banyak melakukan dosa-dosa besar disiksa dalam neraka tidak akan kekal selama dosa yang dikerjakan itu tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Jadi neraka itu siksaan untuk orang kafir,
Maksudnya karena orang kafir itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka surga dan neraka adalah makhluk Allah yang tidak akan musnah, akan kekal. Dan mereka itu sudah ada sekarang. Wa'iddat, telah disediakan, telah disiapkan. Ini menunjukkan mereka sudah ada. Dan nanti penghuni surga serta penghuni neraka juga akan kekal. Setelah mereka dimasukkan ke surga dan dimasukkan ke neraka, mereka kekal selama-lamanya, tidak akan mati. Penghuni surga bahagia, penghuni neraka sengsara dan putus asa. Allah Subhanahu wa taala firman, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka dari sisi Rabb mereka adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala firman, innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'iran khalidina fiha abada. Sesungguhnya Allah melaknat orang kafir dan Dia menyediakan kepada mereka api yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di manakah letak surga itu dan di manakah letak neraka itu? Surga itu letaknya di tempat yang paling tinggi, di atas langit ketujuh, Pak. Sedangkan neraka tempatnya di bumi yang paling bawah. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj sampai di atas langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, beliau juga melihat surga, berarti surga di sana. Dan Rasulullah SAW bersabda, idza sa'altumullah fas'aluhu jannatal firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah wa fawqahu arsyur rahman. Apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Sesungguhnya surga firdaus itu surga yang paling tengah dan yang paling tinggi, yang dari surga firdaus itu mengalir sungai-sungai surga. Sungai-sungai surga itu sumbernya dari sungai surga firdaus. Dan di atas surga firdaus itu adalah singgasana Ar-Rahman. Jadi atapnya surga firdaus itu adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit kembali ke syafaat tadi, Bang, ya. Tadi kan yang wajib kita imani diantaranya syafaat ini. Sebelum tentang surga dan neraka. Apa saja amalan-amalan yang hendaknya kita amalkan supaya kita mendapatkan syafaatnya Nabi? Yang pertama adalah mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan memurnikan ibadah ikhlas hanya karena Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah? Qala as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi.
Wahai Rasulullah, siapakah yang paling bahagia dengan syafaat engkau? Beliau menjawab, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Kemudian yang kedua adalah membaca doa setelah azan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilatal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah." Siapa yang membaca doa setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah tadi, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kemudian rajin baca Al-Quran. Rasulullah SAW sabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada yang bacanya. Tapi bukan hanya dibaca terus dilanggar-langgar gitu Pak ya. Membaca wa aqimus shalah wa atuz zakah tapi tidak salat dan maka ini tidak mendapatkan syafaat. Kemudian rajin puasa, memperbanyak salat, rajin salat. Ada seorang sahabat yang menyediakan air wudhu untuk Nabi dan kebutuhan yang lain. Setelah itu Nabi bertanya kepada sahabat itu, "Kamu minta sesuatu apa dariku? Sampaikan." Maka sahabat itu mengatakan, "Aku ingin bisa menemanimu di surga nanti. Ingin dekat denganmu di surga nanti." Permintaan yang lain tidak ada hanya itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan banyak salat. Salat sunnah itu ya. Tentu banyak salat itu setelah salat wajib dilaksanakan, banyak salat sunnah. Nah itu salah satu amalan yang bisa mendatangkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memperbanyak salawat. Tapi salawat yang benar gitu ya. Berikutnya mungkin yang terakhir ya. Wa yu'ta bil mauti fi surati kabshin amlah fayuzbahu bainal jannati wan nar thumma yuqal ya ahlal jannah khuludun wala maut wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Kematian akan didatangkan dalam rupa kambing kibas bertanduk, lalu disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan, "Wahai penduduk surga, kekallah dan tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, kekallah dan tidak ada kematian." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi nanti di hari kiamat, setelah penduduk surga itu masuk ke surga semua, orang-orang beriman yang disiksa di dalam neraka itu semuanya sudah dikeluarkan, dimasukkan ke surga, dan hanya orang-orang kafir saja yang di neraka, dan juga orang musyrik dan orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian. Kematian itu kan tidak terlihat, Bang ya. Sekarang di dunia itu tidak terlihat.
Dan kematian itu perkara yang maknawi, yang wujudnya memang wallahu alam seperti apa. Yang penting dia ada kematian itu. Tetapi di hari kiamat nanti akan ditampakkan, tapi dalam wujud kambing, dalam bentuk kambing. Nah, kematian ini ditempatkan antara surga dan neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil penduduk surga. Wahai penduduk surga, kalian mengenal ini, tahu ini? Maka penduduk surga menoleh dan melihat, ya kami mengenalnya. Itu adalah kematian. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil penduduk neraka. Wahai penduduk neraka, kalian tahu ini? Mereka mengatakan, ya, itu kematian. Setelah semuanya melihat, maka Allah menyembelih kematian itu. Lalu Allah mengatakan, wahai penduduk surga, kalian kekal, tidak akan mati selama-lamanya. Wahai penduduk neraka, kalian kekal, tidak akan mati selama-lamanya. Maka penduduk neraka sangat menyesal, gitu, dengan semenyesal-nyesalnya. Tapi percuma. Itulah kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan kita malam hari ini, mudah-mudahan manfaat. Semoga kita semuanya nanti masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.